Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ibu Anita Anistiani. Saya dari jurusan psikologi di SMK Negeri 7 Kota Serang ini. Saya mengajar menjadi guru BK. Dan anak-anakku sekalian, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun kita masih dalam keadaan belajar di rumah saja, tetap semangat dan terus jangan mudah putus asa untuk meraih kesuksesan yang akan kita capai. Kali ini kita akan belajar mengenai belajar efektif dan efisien. Ya, gimana sih caranya supaya kita bisa belajar dengan efektif dan efisien? Nah, di sini saya harus menjadi orang yang sukses dan berhasil dalam sekolah dan karir saya. Amin. Semuanya pasti ingin dong menjadi orang yang sukses, baik dalam bidang karir, walaupun nanti peminatannya juga mau kemana ya. Setelah lulus dari SMK ini, kita pasti ada niat untuk melanjutkan. Ada yang mau bekerja, ada yang mau kuliah ya. Di sini ada faktor yang mempengaruhi hasil belajar, dimulai dari faktor fisik dan psikis. Nah, dari faktor fisik dan psikis ini, fisik kita itu harus dalam keadaan sehat. Ya, kita tidak boleh ada yang sakit perut, ada yang kepalanya pusing, ya. Kemudian dalam keadaan belajar, psikis kita pun tidak boleh terganggu. Misalkan ada yang merasa galau, ada yang sedang emosionalnya muncul. Nah, kemudian yang kedua ada niat. Semua pasti berasal dari niat, dari ibadah, dari belajar ya. Kemudian ada kecerdasan IQ, minat. Seminat juga merupakan suatu minat yang kita hasilkan dari kita ingin mencapai kesuksesan. Kita mau belajar harus didahului oleh adanya niat. Motivasi kita dari dalam diri kita sendiri, dari orang tua, dari guru, dari teman ya. Pasti ada motivasi yang mencangkupi untuk kita mau belajar. Dan yang terakhir ada media belajar. Media belajar itu seperti sarana dan prasarananya. Sekarang zamannya sudah canggih. Ada handphone, ada laptop, ya. Apalagi sekarang kita belajarnya di rumah saja. Kita menggunakan suatu alat komunikasi, menggunakan ada yang dari internet, dari lihat HP, dari laptop. Semuanya pada buka dan tetap masing-masing kalian harus tetap namanya belajar. Ya, media belajarnya harus mencakupi semuanya. Itu merupakan faktor yang mempengaruhi hasil belajar kita. Selanjutnya, ada strategi belajar efektif. Ada dua strategi belajar efektif. Yang pertama ada teoritis dan yang kedua ada praktikum. Nah, kalau teoritis itu biasanya materi yang mencakup tentang semua mata pelajaran tanpa ada praktek. Ya, kalau misalkan praktikum itu semua mata pelajaran yang dimulai dengan praktek. Setelah teori pasti kan ada prakteknya dong. Kalau misalkan kita mau belajar tanpa ada praktek, kita juga tidak akan bisa melakukan belajar itu seperti apa. Mengenai pelajaran, contoh misalkan pelajaran IPA, itu pasti ada praktek biologinya itu seperti apa. Kemudian ada strategi belajar teoritis. Di sini ada teori belajar teoritis. Yang pertama ada ciptakan suasana belajar yang nyaman. Yang kedua, merangkum materi pelajaran atau membuat mind mapping. Ya, yang ketiga, metode mempersingkat atau memodifikasi menyerupai nama sesuatu. Yang keempat, mengingat yang dipelajari. Yang kelima, belajar rutin tapi jangan terlalu lama. Jangan kita harus belajar nggak sampai 1 jam, 2 jam.
Enggak ya, tapi kita belajar rutin setiap hari, tapi kita harus mengerti apa yang kita ajarkan, apa yang guru sampaikan tadi pagi, harus kita buka kembali pelajaran berikutnya. Jadi enggak harus tuh belajar sampai 1 jam, 2 jam, 3 jam, itu kan membuat kita bosan juga. Kemudian di sini ada contoh mind mapping. Nah, contohnya seperti ini ya, dari surat. Ini pelajaran bahasa Indonesia. Nah, mind mapping ini kita buat supaya kita itu lebih paham. Surat itu misalkan ada apa sih yang pertama, dikirim ke siapa ya? Ada pembuka, ada tujuan, ada isi, detailnya itu seperti apa, ya kapan, mengapa, apa, tempatnya. Kemudian ada yang terakhir adalah penutup. Dan yang terakhir itu adalah strategi belajar matematis. Nah, di sini strategi belajar matematis itu biasanya yang pertama ciptakan suasana belajar yang nyaman dulu. Kita bikin suasana belajar yang nyaman itu seperti apa? Supaya kita itu mau untuk belajar. Yang kedua, merangkum materi pelajaran atau membuat mind mapping. Ya, seperti membuat mind mapping yang tadi ya, yang sudah Ibu jelaskan, contoh mind mapping mengenai surat pelajaran bahasa Indonesia tersebut. Agar lebih mudah untuk memahami, kenapa sih kita harus membuat mind mapping? Karena sudah ada data tersendiri yang kita buat untuk menghafal secara belajar matematis tersebut. Yang ketiga, belajar dengan memahami bukan menghafal. Ya, kalau untuk matematika kan pasti kita untuk memahami, bukannya untuk menghafal setiap rumusnya itu apa aja, tapi kita paham dulu nih rumus, misalkan X, Y itu apa gitu ya. Kemudian belajar dengan praktek. Setelah kita memahami, kemudian kita menghafal rumusnya, habis itu kita mulai dengan praktek. Melakukan latihan-latihan tersebut secara berulang kali. Setelah itu yang terakhir ada belajar secara berkelompok. Ya, menghilangkan kepusingan ya secara berkelompok. Kita bisa nanya sama teman, dari teman satu ke teman yang lainnya, supaya komunikasi kita ada terjaga dan apa yang kita tidak pahami itu teman tersebut bisa menjawab dan menjelaskannya kepada kita. Seperti itu strategi belajar matematis. Nah, selanjutnya di sini ada contoh catat untaian kata penting yang terucap dari guru. Pasti ya, ada kata yang penting yang terucap itu dari guru. Kita mendengarkan ketika guru sedang mengajar di kelas. Bukan hanya mendengarkan saja, tapi kita juga harus memperhatikan dan mencatat. Gimana supaya caranya guru itu sedang menerangkan, tapi kita juga sambil mencatat inti pentingnya dari guru yang sudah menjelaskan materi tersebut. Di sini contohnya ada pelajaran matematika. Tulis yang guru katakan di samping rumus jika ada tips dan trik tertentu. Ya. Kemudian yang kedua, selain untuk mengatasi kantuk juga untuk memudahkan mengingat asal muasal angka dalam rumus saat belajar. Kemudian selanjutnya ada strategi belajar praktikum. Nah, kalau untuk masalah belajar praktek, yang pertama kita harus pahami teorinya terlebih dahulu untuk setiap mata pelajaran yang akan dipraktekkan. Yang kedua, kita membuat mind mapping. Yang ketiga, perhatikan instruksi atau arahannya. Yang keempat, pelajari dan pahami betul setiap tahap dalam praktek. Karena praktikum ke-1 akan berlanjut lagi ke praktikum kedua dan seterusnya. Itu saling terkait ya. Apabila tahapan praktikum 1 kalian tidak bisa memahami, maka praktikum kedua dan selanjutnya kalian juga tidak akan bisa untuk memahami. Yang kelima, pelajaran ulang mind mapping setiap tahapan praktikum dan terus latihan praktik agar terbiasa terlatih sehingga memiliki kompetensi sesuai dengan keahliannya.
Nah, jadi belajar secara efektif itu nggak harus belajar 1 jam, 2 jam, 3 jam ya. Cuma kita harus tahu cara trik-trik efektifnya itu seperti apa. Dengan kita belajar efektif, kita harus terus rutin belajar setiap hari tanpa ada batasan waktu. Oke, semuanya selamat belajar kembali walaupun masih pandemi di rumah ini, terus belajar dan giat. Senyum orang tua tergores bukan hanya karena kebetulan, tapi juga karena niat dan kesempatan yang kita lakukan mulai dari sekarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.